Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Pati Agung Kerajaan Majapahit, Gajah Mada, selalu menarik untuk diceritakan. Gajah Mada merupakan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman Kerajaan Majapahit. Mahapati Gajah Mada mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Berikut beberapa tempat yang dipercaya merupakan petilasan dari Mahapati Gajah Mada yang dirangkum dari berbagai sumber. Situs Lebak Jabung Mojokerto. Sesuai namanya, situs Lebak Jabung berada di Desa Lebak Jabung, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Petilasan Gajah Mada ini berbentuk sebuah bangunan seperti langgar kecil. Di dalamnya ada sebuah batu besar yang dikelilingi pagar dan dibungkus dengan kain putih. Batu besar itu dipercaya menjadi tempat Gajah Mada ketika bertapa dan mencari wangsit, terutama ide tentang sumpah Amukti Palapa. Di sebelah selatan terdapat sebuah patung Patih Gajah Mada yang dibangun untuk menjadi penanda dari petilasan Gajah Mada ini. Menurut Mbah Tumina, juru kunci petilasan, mengatakan tempat ini dikenal sebagai tempat bertapa dan semedi dari Gajah Mada. Konon, Patih Gajah Mada bertapa selama 10 tahun di dekat batu tersebut. Pendopo Agung Majapahit, Mojokerto. Pendopo Agung Majapahit berlokasi di Dukuh Nglinguk, Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saat itu, Gajah Mada yang diangkat menjadi Mahapati menggantikan Punala bersumpah di tempat yang kini menjadi Pendopo Agung Trowulan. Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa disaksikan Raja Majapahit saat itu, Ratu Tribuana Tunggadewi, dan para pembesar dan pejabat kerajaan di petilasan yang menjadi Pendopo Agung Trowulan. Sedangkan di bagian belakang Pendopo Agung Trowulan terdapat bangunan joglo yang diyakini dulunya menjadi tempat Raden Wijaya bersemedi untuk mendapatkan petunjuk membuka pemukiman di hutan terik yang menjadi awal berdirinya Kerajaan Majapahit. Peninggalan Kerajaan Majapahit lainnya yang saat ini ada di Pendopo Agung Trowulan yakni Patok Batu. Konon Patok Batu segi 6 yang menancap dengan kemiringan sekitar 60 derajat itu diyakini merupakan tempat untuk mengikat gajah yang dinaiki Gajah Mada dengan tali agar tidak berkeliaran. Situs Jokomodo atau Sitinggil, Lamongan. Situs Sitinggil ini berada di Dusun Bendo, Desa Mojorejo, Kecamatan Modo, sekitar 38 km dari kota Lamongan. Situs ini berada di tengah hutan jati dan tidak jauh dari pemakaman umum Desa Mojorejo. Situs Sitinggil dikenal warga sekitar sebagai petilasan Jokomodo, nama masa kecil Gajah Mada. Konon dulunya lokasi Sitinggil ini oleh warga disebut sebagai tempat beraktivitas dan bermain masa kecil Gajah Mada. Karena letaknya yang cukup tinggi di perbukitan, warga menyebutnya Siti Hinggil atau Sitinggil, artinya tanah tinggi. Sitinggil ini adalah sebuah tatanan batu-batu
alami yang dibentuk menyerupai sebuah punden berundak dan berasal dari masa megalitikum. Situs Lambang Kuning Nganjuk. Situs Lambang Kuning berlokasi di Desa Lambang Kuning, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Menurut Mbah Muslim, juru kunci, terdapat makam Roro Kuning dari Cina, merupakan istri yang sekaligus menjadi pendamping Sang Mahapati Gajah Mada sampai akhir hayatnya. Makamnya terletak di bawah sebelah atas dari makam utama. Sementara itu, makam di atasnya atau makam utama di tengah-tengah reruntuhan candi merupakan makam Eyang Mada atau Eyang Buddha, yang tidak lain merupakan Mahapati Gajah Mada dalam penyamarannya sebagai pertapa. Situs Sentono Gajah, Kediri. Situs Sentono Gajah berlokasi di Desa Merican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Berbagai sumber sejarah mencatat, pasca meletusnya peristiwa Bubat 1357 Masehi yang menewaskan Dyah Pitaloka Citra Resmi, calon istri Hayam Wuruk, Gajah Mada menjadi pesakitan. Tentara Majapahit memburunya. Ia pun kemudian menyelamatkan diri hingga ke Kediri. Disinilah Gajah Mada kemudian hingga akhir hayatnya ia kemudian dikenal dengan sebutan Ki Ageng Tukum. Pada tahun 1920, pemerintah kolonial Belanda mendirikan pabrik gula di wilayah Merican, Kediri. Proses pembangunan menggusur apa saja, termasuk makam Ki Ageng Tukum turut tergusur. Bersama Pangeran Demang II, makam Ki Ageng Tukum lalu dipindah ke Desa Badal, Kecamatan Ngadiluwe, Kediri. Air terjun Madakaripura, Probolinggo. Air terjun Madakaripura berada di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Nama air terjun ini berasal dari kata Madakaripura, tanah perdikan milik Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Konon, air terjun Madakaripura menjadi tempat bertapa Patih Gajah Mada untuk terakhir kalinya sebelum ia moksa. Petilasan Eyang Modo, Kudus, Jawa Tengah. Pegunungan Muria terkenal memiliki banyak tempat yang masih disakralkan. Salah satunya adalah petilasan Eyang Patih Gajah Mada yang berada di Dusun Semliro, Desa Rahtawu, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Lokasi ini berjarak sekitar 25 km dari pusat kota Kudus. Di balik gapura petilasan itu terdapat patung Patih Gajah Mada yang sedang berdiri. Di bawah patung itu ada prasasti bertuliskan Sumpah Palapa.
petilasan atau bekas pertapaan Patih Gajah Mada berada di dalam bangunan rumah. Menurut cerita turun-temurun, di lokasi itu patih dari kerajaan Majapahit itu pernah bersemedi atau bertapa. Patih Gajah Mada dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Eyang Mada. Menurut cerita setempat, setelah tak menjabat sebagai patih di kerajaan Majapahit, Eyang Mada pergi mengasingkan diri ke lereng Muria untuk bersemedi. Lereng Muria dalam cerita itu diyakini berada di Dukuh Semliro. Sumber Semen, Rembang, Jawa Tengah. Sumber Semen berlokasi di Desa Gading, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Dikutip dari berbagai sumber, wahana wisata Sumber Semen, Rembang berkaitan erat dengan kisah Mahapati Gajah Mada setelah perang bubat. Setelah perang itu, Gajah Mada konon sempat mencari suaka politik hingga akhirnya mendapat petunjuk yang mengarah ke sebuah tempat persemaian dan terdapat sumber mata air. Tempat itulah yang saat ini dinamakan wahana wisata Sumber Semen di Rembang. Kata semen tersebut bukan mengarah kepada bahan bangunan, melainkan diambil dari kata persemaian. Demikianlah beberapa tempat yang dipercaya masyarakat sebagai petilasan Mahapatih Kerajaan Majapahit, Eyang Patih Gajah Mada. Semoga menambah wawasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.